Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Ramadhani, NIM 12405 193 256. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang orang-orang dalam organisasi. Yang pertama adalah kontrak psikologis. Didefinisikan bahwa secara umum mengacu pada dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban seorang karyawan dan tunduk pada peraturan perusahaan. Aspek dalam kontrak psikologis. Aspek dalam kontrak psikologis adalah mengacu pada keyakinan tentang janji-janji seorang karyawan kepada organisasi karyawannya. Aspek-aspek psikologis secara luas merujuk pada persepsi karyawan tentang kontribusi yang mereka janjikan kepada agen organisasi. Perbedaan individual. Perbedaan individual biasa terjadi dalam organisasi adalah perbedaan dari segi demografi. Contohnya, ras, suku, dan budaya. Demografi ini akan mempengaruhi perilaku kerja, antara lain kepribadian individu dalam bekerja, kemampuan dan keterampilan, dan yang terakhir adalah sikap. Kepribadian dan organisasi. 1. 5 besar ciri-ciri kepribadian atau Big Five Personality merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk melihat kepribadian melalui trait yang tersusun dalam 5 dimensi kepribadian yang telah dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. Yang kedua adalah kerangka kerja Myers dan Big. Adalah tipe psikotes yang dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, tipe, dan kepribadian seseorang. Psikotes ini dibentuk untuk bertujuan menjelaskan teori Carl Gustav Jung yang dirasa susah untuk dimengerti dan digunakan. Ketiga adalah intelijensia emosional atau biasa disebut emotional quotient, merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. 4. Ciri-ciri kepribadian di tempat kerja. Tipe kepribadian ada 4, yaitu kepribadian koleris, sanguinis, pragmatis, dan melankolis. Perkenalkan, nama saya Sofi Azari, nomor NIM 12405193252. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Gia tentang poin ketiga, yaitu sikap dalam organisasi. Poin pertama, bagaimana sikap terbentuk? Sikap tidak dapat muncul dengan sendirinya. Ada beberapa faktor yang membuat kesalahan, yaitu pengalaman pribadi, orang lain yang penting, lembaga pendidikan, dan agama. Sementara itu, yang dimaksud sikap kerja adalah sikap yang diambil terhadap organisasi, pekerjaan, dan rekan kerja. Sikap kerja yang diambil oleh anggota sebuah organisasi akan mempengaruhi objek kinerjanya. Sikap kerja terhadap organisasinya akan membentuk komitmen organisasi, di mana anggota yang mempunyai sikap kerja yang positif akan menimbulkan komitmen kerja yang tinggi. Komitmen adalah keinginan seseorang untuk bertahan dalam satu organisasi. Komitmen dalam bekerja dibagi menjadi 3, yaitu komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif. Komitmen afektif adalah komitmen yang dibuat oleh seorang anggota untuk bertahan bekerja di dalam sebuah organisasi karena ia memang suka dengan tempat dia bekerja dengan organisasi tersebut. Lanjut pada poin ketiga, yaitu efek dan suasana hati dalam organisasi. Penyebab dari efek dan suasana hati dalam organisasi ada beberapa sumber. Yang pertama, 1. Kepribadian. Kepribadian memberi kecenderungan kepada seseorang untuk mengalami emosi dan suasana hati tertentu. Sebagian besar orang mempunyai kecenderungan tetap untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu lebih sering dibandingkan orang lain. Sumber yang kedua yaitu dari hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Orang-orang cenderung berada dalam suasana hati terburuk di awal minggu dan berada dalam suasana hati terbaik ketika di akhir minggu. Orang-orang biasanya berada dalam semangat lebih rendah pada awal pagi. Suasana hati cenderung meningkat dan kemudian menurun pada malam hari. Kemudian, sumber yang ketiga yaitu cuaca. Cuaca memberikan sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Korelasi ilusif menjelaskan mengapa orang cenderung berpikir bahwa cuaca yang menyenangkan meningkatkan suasana hati mereka. Korelasi tersebut terjadi ketika orang mengasosiasikan dua kejadian yang pada kenyataannya tidak memiliki sebuah korelasi.
Sumber yang keempat adalah stres. Tingkat stres dan ketegangan yang menumpuk di tempat kerja dapat memperburuk suasana hati karyawan, sehingga menyebabkan mereka mengalami lebih banyak emosi negatif. Kemudian sumber yang kelima adalah aktivitas sosial. Aktivitas sosial ini bersifat fisik, informal atau lebih diasosiasikan kuat dengan peningkatan suasana hati yang positif dibandingkan kejadian-kejadian formal atau yang bersifat duduk terus-menerus. Kemudian sumber yang paling jelas adalah tidur. Kurangnya tidur pada malam sebelumnya memperburuk kepuasan kerja seseorang pada hari berikutnya, karena sebagian besar orang merasa lelah, cepat marah, dan kurang waspada. Kemudian yang paling penting juga adalah olahraga. Terapi olahraga berpengaruh paling kuat terhadap mereka yang mengalami depresi. Walaupun olahraga berpengaruh secara konsisten terhadap suasana hati, tetapi tidak terlalu kuat. Jadi, olahraga dapat membantu dalam suasana hati yang lebih baik, tetapi jangan mengharapkan yang terlalu lebih. Kemudian yang berpengaruh juga adalah usia dan gender. Tampaknya semakin sering terjadi seiring bertambahnya usia seseorang. Bagi seseorang yang lebih tua, suasana hati positif yang tinggi bertahan lebih lama, dan suasana hati yang buruk menghilang lebih cepat. Sedangkan perbandingan gender antara wanita menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Mereka mengalami emosi lebih intens, dan mereka menunjukkan ekspresi emosi positif maupun negatif yang sering, kecuali kemarahan. Lanjut pada poin kedua tentang sikap terkait pekerjaan yang penting. Di sini yang dimaksud dengan keterlibatan kerja. Keterlibatan pekerjaan adalah tingkat sampai mana seseorang memihak sebuah pekerjaan secara aktif di dalamnya dan menganggap kinerja penting sebagai bentuk penghargaan diri. Karyawan yang memiliki interaksi yang tinggi sangat memihak dan benar-benar peduli dengan bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Di dalam hubungan pekerjaan juga terdapat konsep pemberian wewenang psikologis atau pemberdayaan psikologis, yaitu keyakinan karyawan terhadap sejauh apa yang mereka lakukan di lingkungan kerja. Kompetensi, makna pekerjaan, dan otonomi dalam pekerjaan juga sangat berkaitan dengan sikap kerja. Selanjutnya adalah poin ketiga tentang persepsi dalam organisasi. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan menginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Yang pertama adalah proses perseptual dasar. Dalam hal ini proses ada 3, yaitu seleksi, organisasi, dan interpretasi terhadap stimulus. Yang pertama, seleksi perseptual. Seleksi perseptual terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus berdasarkan pada set psikologis. Set psikologis adalah berbagai informasi yang ada dalam memori konsumen. Sebelum diseleksi, persepsi terjadi terlebih dahulu, stimulus harus mendapat perhatian dari konsumen. Kemudian proses yang kedua adalah organisasi perseptual. Organisasi perseptual berarti konsumen mengelompokkan informasi dari berbagai sumber ke dalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami secara lebih baik dan bertindak atas pemahaman ini. Prinsip dasar dari organisasi perseptual penyatuan adalah bahwa berbagai stimulus akan dirasakan sebagai sesuatu yang dikelompokkan secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi perseptual. Proses terakhir dari persepsi adalah pemberian interpretasi atas stimuli yang diterima konsumen. Interpretasi ini didasarkan pada pengalaman penggunaan pada masa lalu yang tersimpan dalam memori jangka panjang konsumen. Kedua adalah persepsi dan atribusi. Persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Kemudian, atribusi. Atribusi adalah suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab akibat dari perilaku orang lain dan merupakan elemen dari persepsi sosial. Proses atribusi sangat menentukan perilaku individu dalam organisasi. Saya Fikri Irfandani akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis perilaku di tempat kerja.
perilaku karyawan adalah pola tindakan yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas organisasi tersebut. Antara satu individu dengan individu yang lain memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada individu yang cekatan dalam melaksanakan tugasnya, ada individu yang pintar tetapi susah berorganisasi, dan mungkin ada juga individu yang suka membuat alasan agar dapat membolos kerja. Karena perilaku tiap individu tidak sama, manajer sumber daya manusia harus benar-benar memahami perilaku masing-masing karyawan. Kemudian ada 3 jenis perilaku di tempat kerja. Yang pertama perilaku kerja. Perilaku kinerja. Perilaku kinerja adalah serangkaian perilaku terkait pekerjaan yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh karyawan dalam berorganisasi. Pada dasarnya perilaku ini langsung disasarkan untuk menjalankan pekerjaan secara efektif agar tercapainya tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, keanggotaan organisasi. Keanggotaan organisasi adalah perilaku individu yang berkontribusi positif bagi organisasi, meski tidak langsung berdampak terhadap laba atau keuntungan organisasi. Keanggotaan organisasi ini mengacu pada perilaku individu yang memberikan kontribusi positif secara keseluruhan bagi organisasi. Contohnya, selalu bekerja lembur jika diminta, meluangkan waktu untuk membantu karyawan, serta memiliki sifat membantu dan berkomitmen pada kesuksesan organisasi. Individu demikian akan dipandang sebagai warga organisasi yang lebih baik. Perilaku keanggotaan organisasi merupakan perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal, namun mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. Perilaku ini juga sering diartikan sebagai perilaku yang melebihi kewajiban formal yang tidak berhubungan dengan kompensasi langsung. Artinya, seorang yang memiliki keanggotaan organisasi yang tinggi tidak akan dibayar dalam bentuk uang ataupun bonus tertentu. Namun keanggotaan organisasi lebih kepada perilaku sosial dari masing-masing individu untuk bekerja melebihi apa yang diharapkan, seperti seperti membantu rekan di saat jam istirahat. Kemudian yang ketiga, perilaku disfungsional. Perilaku ini terkait pekerjaan lain bersifat disfungsional. Perilaku disfungsional adalah perilaku yang menjauhkan individu dari alih-alih berkontribusi pada organisasi. Contohnya ketidakhadiran. Ketidakhadiran terjadi ketika seorang karyawan tidak hadir untuk bekerja. Sebagai ketidakhadiran dengan alasan yang sah ataupun tidak sah, tindakan demikian merugikan perusahaan secara langsung. Kemudian perputaran karyawan terjadi ketika orang-orang keluar dari pekerjaan. Suatu organisasi biasanya menanggung kerugian atas penggantian karyawan yang keluar, kehilangan produktivitas sambil mencari pengganti, melatih karyawan baru, dan sebagainya. Perputaran karyawan ini terjadi karena sejumlah faktor, antara lain aspek-aspek pekerjaan, organisasi, individu itu sendiri, pasar tenaga kerja, dan pengaruh keluarga. Hal ini mencerminkan perilaku yang disfungsional. Selain itu, contoh bentuk-bentuk perilaku disfungsional lain yang lebih menimbulkan kerugian bagi organisasi, contohnya mencuri, sabotase, pelecehan seksual, agresi, dan kekerasan di